Ya, para hadirin, acara akan kita segera mulai dan kami memohon untuk para hadirin yang masih berada di luar untuk dapat masuk ke dalam ruang auditorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan kita yang Maha Esa dengan rahmat serta hidayahnya yang masih memberikan kita kesehatan, kemudahan hingga kini, dan kita masih bisa dipertemukan dalam agenda kita hari ini, seminar nasional secara hybrid, Narrative Therapy and Bibliotherapy dengan tema sarana pengembangan diri. Hari ini di edisi lembar kerja kita 14 Januari 2022. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita dalam golongannya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung secara offline dan online di ruang auditorium serta di bilik udara dalam link Zoom kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Bapak Dadang Sukandar Kasidin, yang terhormat Bendahara Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Ibu Haja Juwariah SHMH, yang terhormat Sekretaris Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Ibu Haja Darliana SESHMM, yang terhormat tenaga ahli YPSGJ Bapak Profesor Dr. Haji Suherli MPD, yang terhormat tentunya Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Bapak Profesor Dr. Andes Haji Mukarto Siswoyo MSI, yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat, yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terhormat para Wakil Rektor Bidang 1, 2, 3, dan 4, yang terhormat pemateri kita hari ini Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri SP MSI, yang terhormat para Dekan Fakultas dan Direktur Pasca Sarjana, dan yang terhormat Ketua PMB Fakultas. Hadirin yang kami hormati, agenda kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Ananda Imrotul Azizah, mahasiswa FKIP Bahasa Inggris. Hadirin, sejenak kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum kita memulai rangkaian acara, sejenak kita membaca doa kepada yang terhormat Bapak Dedi Muhammad Siddiq, SHI, MA, MDP, PD, DIP, PhD. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dengan segenap pimpinan, Ibu Pemateri dan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, bermohon kepada Allah untuk kebaikan dan kesuksesan acara ini dan keberkahan karir dan kehidupan kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang maha baik, segenap rasa syukur kami panjatkan kepadamu atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan untuk kemudian Engkau tambahkan. Segala keinginan kami panjatkan untuk kemudian Engkau kabulkan, dan segala urusan kami serahkan kepadamu untuk kemudian Engkau mudahkan. Wahai Zat yang maha mengawasi, Engkau tahu bahwa kami saat ini sedang menyelenggarakan seminar nasional naratif terapi dan biblioterapi sarana pengembangan diri. Ya Rabbana, lancarkanlah, berkahilah dan sukseskanlah seminar ini. Mampukan kami mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari acara ini untuk kemajuan diri kami, peningkatan karir kami, dan kemajuan lembaga kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau berikan. Angkat derajat kami atas pengetahuan yang telah Engkau titipkan. Limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat, untuk kami dharma baktikan. Luaskan rizki kami untuk kami sedekahkan, dan panjangkan usia kami untuk kami tebarkan sebanyak-banyaknya kebajikan. Ya Allah, Zat yang maha gagah, jadikan niat kami niat yang ikhlas, amal kami amal yang saleh, ibadah kami ibadah yang Engkau terima, dosa kami dosa yang Engkau ampuni, kesalahan kami kesalahan yang Engkau maafkan, solat kami solat yang khusyuk, sujud kami sujud yang penuh tawadhu, keluarga kami keluarga yang berkah, putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah, akhir hayat kami husnul khatimah, dan hisab kami hisab yang Engkau permudah, serta perjumpaan kami kelak denganmu, perjumpaan yang radiyatan maradiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khari khalqihi wa nuri arshihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita awali agenda kita hari ini dengan laporan dari Ketua Panitia. Untuk itu, kepada yang terhormat Wakil Rektor 4, Ibu Siti Humayah, SE/SH MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini antara Universitas Swadaya Gunung Jati dan juga MGBK yang terdiri dari para guru BK masih dapat diperkenankan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalin silaturahmi yang baik dan juga kerjasama yang bersinergi. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua pengikutnya hingga akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di kampus kami Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ kepada narasumber seminar nasional kali ini yang terhormat Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri SP MSI. Selamat datang Bu di kampus kami. Kemudian yang terhormat dan kami banggakan Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo Dr. Randes MSI. Hadirin yang kami hormati, agenda kita lanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati sekaligus membuka acara dalam seminar nasional kita kali ini. Mari kita sambut dan disilakan kepada yang terhormat Profesor Dr. Andes Haji Mukarto Siswoyo MSI. Dengan demikian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian, dan UGJ akan terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan terbaik kepada stakeholders terutama mahasiswa sehingga kita terus mendapat kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian di dalam mengantarkan putra-putri siswa Bapak Ibu sekalian untuk kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Naratif Terapi dan Biblioterapi dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon semoga acara ini berlangsung dengan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, agenda kita lanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada pemateri kita hari ini, Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri SPMSI. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Andes Haji Mukarto Siswoyo dimohon berkenan untuk dapat memberikan cenderamata. Penyerahan cenderamata ini didampingi oleh Wakil Rektor 4 Ibu Siti Humayah SESH MSI. Ya, para hadirin, kita saksikan penyerahan cenderamata dari Universitas Swadaya Gunung Jati yang diserahkan oleh Rektor kita kepada Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri SPMSI dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Gimana? Ya. Oh ya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Bapak dan Ibu juga boleh mengambil kesempatan ini untuk dapat mengabadikannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor 4, dan pemateri kita hari ini. Hadirin yang kami hormati,
kita memasuki core program kita hari ini, yaitu seminar nasional dengan tema Naratif Terapi and Biblioterapi, sarana pengembangan diri, dengan pemateri kita Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri SPMSI. Untuk Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri diperkenankan untuk menuju stage yang telah disediakan, dan kali ini akan dimoderatori oleh Ibu Haja Siti Jubaidah SEMSI AKCA sebagai Kepala UPT Promosi dan Pemasaran Universitas Swadaya Gunung Jati. Kepada keduanya dipersilakan untuk menuju stage yang telah disediakan. Baik, terima kasih Miss Lia selaku pembawa acara MC pada kegiatan pembukaan Seminar Nasional Guru BK pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin Pak Rektor, Ibu Wakil Rektor 4 selaku Ketua PMB UGJ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar UGJ? Baikkah hari ini? Yes, sangat baik sekali. Minta tolong, mohon maaf, mohon izin Pak Rektor, mohon berkenan untuk berdiri sebentar, sepertinya untuk merilekskan dulu sebelum kita masuk materi yang insya Allah nanti akan beberapa saat lagi dibawakan oleh pemateri kita pada kesempatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin semuanya, bukan bermaksud menyuruh dan mengatur, supaya ini saja melancarkan peredaran darah. Silakan goyang kiri, goyang kanan, boleh renggangkan dulu tangannya. Oke, baik, siap. Semangat buat hari ini, semangat buat UGJ. Sip. Kalau saya bilang satu, yang pertama, UGJ pintar, UGJ pilihan pasti, UGJ pas di hati. UGJ pintar, UGJ pilihan pasti, UGJ pas di hati. Oke, Bapak dan Ibu, siap? Baik. Ya, komando saya. UGJ pintar, UGJ pilihan pasti, UGJ pas di hati. Yes, yes, yes. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, kami persilakan duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, luar biasa kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Insya Allah di hari Jumat, hari yang penuh rahmat buat kita semua, kita dapat bersama dalam kegiatan rangkaian Disnatalis UGJ ke-61, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung juga para Bapak dan Ibu guru yang bergabung secara online di ruang Zoom meeting, dan juga para peserta yang menyaksikan kegiatan ini di kanal YouTube Humas UGJ. Selamat bergabung juga bersama kita pada kesempatan hari ini. Saya panggil yang terhormat pemateri kita pada kesempatan hari ini. Sudah bergabung bersama kita yang terhormat Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri SPMSI. Beliau dari Jakarta. Selamat datang di UGJ Ibu. Beliau datang kemarin ya Bu ya. Kemarin sore nyampe Cirebon. Alhamdulillah pagi ini bisa bergabung bersama kita. Baik Bapak dan Ibu, jadi untuk acara pada kesempatan ini, pada tahun 2002 ini UGJ genap memasuki usia ke-61. Sebuah usia yang cukup panjang dalam rangka memantapkan jati diri sebagai sebuah perguruan tinggi yang berkualitas dan terus berinovasi tiada henti. Baik, mungkin tidak berpanjang kata lagi. Tadi sudah saya sounding pemateri kita. Selamat pagi Ibu Intan yang cantik. Selamat pagi. Ternyata beliau awet muda Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Iya, beliau 50 tahun yang lalu ini lahir di Jakarta 12 April 1972 ya Ibu ya. Betul. Baik, saya bacakan CV beliau. Beliau ini adalah pengarang. Luar biasa, ini lebih dari 50 buku. Produktif sekali Ibu, nanti mohon ini arahannya. Aplaus dulu. Sudah 50 buku, ada kumpulan cerita, baik juga buku sendiri juga, beliau tulis juga. Kalau nama pena beliau itu, kalau nama pena nama samaran ya Bu lah ya. Jadi nama samaran beliau ini adalah Izzatul Jannah. Ya Bapak dan Ibu.
Nah, ini beliau hobi menulis mulai dari dari kelas 5 SD, sudah senang menulis dan sampai dengan sekarang insya Allah. Beliau alumni S1 NS. Wah, kalau gitu kita satu alma mater, Bu. Ya, baik, terima kasih. Nggak cukup Bu Intan kalau cuma 3 kata ya. Mohon maaf, saya akan menekan. Izin Pak Rektor, saya jalan-jalan bersama dengan para peserta. Bapak tadi menyampaikan apa ya Pak sama Bapak sebelah? Sehat selalu, banyak rezeki. Wah, amin, Allahumma amin. Sehat selalu, banyak rezeki. Bapak menyampaikan apa Pak? Insya Allah selamat dan sukses. Ibu menyampaikan apa? Ibu cantik, semangat, dan apa ya tadi? Apa? Sampai lupa saking banyaknya. Cantik dan ini muda ceria. Ya, soleha baik dan ramah. Soleha baik dan ramah. Luar biasa ya Bapak Ibu saling berdoa ya. Saya tidak bisa ke belakang, terhalang mas-masnya, mas-mas menghalang ini. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang disampaikan Bapak Ibu tadi namanya apa? Sapaan. Lalu sapaan juga adalah suasana hati Bapak Ibu sekalian. Kalau yang disampaikan adalah hal positif, maka Bapak Ibu juga merasa positif, bukan? Oke, baik. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiskusi, saling sharing, berbagi tentang apa yang sebenarnya selalu kita lakukan sehari-hari, yaitu tentang cerita. Kenapa kita merasa lebih baik? Karena ketika kita cerita itu kita tidak menggugurkan gray matter kita, tapi proses mengeksternalisasi itu adalah upaya untuk menguatkan kembali gray matternya. Jadi neuron-neuron kita tetap tersambung dengan baik. Nah, itu yang disebut kondisi sehat mental. Ya, Bapak Ibu, sehat mental kalau ada proses-proses emosi, fisik, pikiran, perilaku, hubungan sosial yang seimbang. Jadi balance, seimbang. Apakah kalau orang yang sehat mental itu nggak boleh marah? Boleh nggak kira-kira marah? Boleh? Boleh. Gimana cara marahnya yang boleh? Yang tepat. Gimana cara marah yang tepat, Pak? Yang tidak berlebihan gimana, Bu? Yang tidak berlebihan adalah ngambek. Ya, sebenarnya kita masing-masing punya standar ketika mengungkapkan, mengekspresikan emosi. Jadi mungkin standarnya Bapak dengan standarnya Ibu, dengan standarnya Bapak beda. Batasannya apa? Batasannya ketika orang lain tidak terganggu dengan marahnya kita. Tidak terganggu tapi tahu bahwa kita marah. Jadi yang penting adalah kita tahu bahwa mereka tahu bahwa kita marah, dia tahu bahwa kita marah tapi tidak terganggu. Nah, ini sulit. Sulit. Gampang dibilangin tapi sulit. Karena mungkin saya cemberut saja orang sudah terganggu. Ya. Berarti tergantung juga sensitivitas mereka yang ada di dekat kita. Kalau dia sensitif, kita cemberut, kita berbeda raut muka saja, mereka sudah sensitif. Nah, siapa yang membentuk sensitivitas itu Bapak Ibu sekalian? Orang tua. Kalau orang tuanya marahnya kayak bapak saya gitu, marahnya der gitu. Bapak saya hakim soalnya, jadi kebiasaan mukul palu ya keras gitu ya. Tapi kemudian ketika belajar psikologi, apakah ayah akan mendapatkan keuntungan terhadap itu? Ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak. Buat saya yang belajar psikologi, oke, itu marahnya hakim seperti itu, mungkin marahnya psikolog nggak boleh kayak gitu gitu. Marahnya psikolog nggak boleh kayak gitu. Sementara kakek saya marahnya kalau marah itu ambil teko. Teko itu kan kalau dari kompor kayaknya panas gitu ya, tapi ini teko dingin.
diambil lalu ditaruh di pinggir sini Bu, tek gitu, tapi nggak panas, teko dingin. Teko dingin itu udah marah. Itu kan simbolik, metafor. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendidik putra putri yang beradab pada saat marah, berarti harus berawal dari diri kita sendiri. Ya, dan itu tidak mudah Bapak Ibu, karena kita sudah memodel orang tua kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenakalan, kemudian kejahatan yang dilakukan anak-anak itu, kalau kita runut biasanya ada di lingkungan yang tidak berpendidikan, ya, tidak mengerti bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan benar. Taunya mengekspresikan emosi marah itu ya pukul, cubit, jambak, tarik rambutnya. Padahal ada mengekspresikan marah yang lebih baik. Caranya, katakan saja, saya marah, saya nggak suka kamu begini karena ini. Selesai, ya kan? Tidak ada terjadi kehebohan, ya kan? Tidak terjadi kehebohan. Saya marah ya. Saya kecewa kamu begini. Itu mahasiswa tuh kalau saya sudah bilang saya marah, karena saya nggak pernah marah, saya jarang marah. Ketika saya bilang saya marah, mereka sudah iya Bu, gitu. Karena jarang marah. Tapi kalau orang yang marahnya terus menerus gitu, kira-kira efektif nggak? Nggak efektif, nggak efektif. Kita nggak bisa membedakan beliau dalam kondisi marah atau tidak. Ya, emang sehari-harinya gitu, udah nggak usah dipikirin deh gitu, ya. Betul nggak? Ya, ini logik berpikir sehari-hari ketika kita berhadapan dengan emosi kita sendiri. Nah, sehat mental Bapak Ibu, marahnya proper, seimbang, dan ini tidak mudah. Kalau mau perubahan perilaku tidak mudah, ya, tidak mudah, tapi bisa. Kemudian orang yang punya kemampuan berpikir yang tidak fleksibel, kaku, ini juga irritable. Aku maunya gini, kalau nggak gini nggak mau. Ini juga rentan terhadap persoalan kesehatan mental. Lalu kalau pemimpin gimana? Kalau pemimpin kan kadang-kadang pakai jalan saya, gitu kan? Berarti dia marah tapi dia tidak tahu dia marah, dia capek, dia tidak tahu dia capek. Kalau orang nggak tahu bahwa dirinya capek, kira-kira gimana? Ya udah kerja terus. Tahu-tahu kolaps. Tahu-tahu serangan jantung. Tahu-tahu apa jedet gitu ya. Langsung itu isu mental gitu ya, isu mental, tidak bisa meregulasi dirinya sendiri. Lanjut Mas. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah bercerita pada orang yang kita percaya dapat membantu kesehatan mental kita. Jadi setiap perusahaan, setiap sekolah, saya nggak tahu kalau guru-guru curhatnya sama ibu guru BK nggak? Ya. Oke, jadi para guru juga dikelola oleh Bapak Ibu guru BK. Lalu Bapak Ibu guru BK peer counseling dengan sesama guru BK. Rutin nggak Pak Bu? Konselingnya dengan sesama kolega? Tidak. Tergantung situasi. Gimana Pak? Mungkin bisa cerita kenapa sulit? Terima kasih Bu. Kalau konseling dengan siswa agak lebih mudah kalau menurut saya pribadi, tapi kalau dengan rekan kerja itu lebih sulit Bu. Barriernya banyak gitu kan. Ya salah satunya mungkin karena biasanya punya latar belakang yang berbeda, beberapa pengalaman. Saya sudah coba gitu kan, tapi tetap saja masalahnya muncul lagi. Padahal konselor kan tidak memberikan satu hal tapi memberikan alternatif yang bisa dipilih. Tapi biasanya alternatif yang disampaikan itu, saya sudah coba semua itu gitu kan.
tapi katanya ya tetap saja begitu. Nah itu kadang jadi pikiran juga bagi saya pribadi, apa malah saya berarti yang salah gitu kan, tidak bisa mengklasifikasi, menyelesaikan, tidak bisa membaca permasalahan utamanya, kadang-kadang seperti itu. Dan yang kadang-kadang jadi masalah juga adalah seandainya saya pribadi mencoba mendapatkan gambaran solusi dari rekan yang lain tentang satu hal, tetapi yang muncul malah sama, saya juga punya masalah seperti itu, malah nambah berat masalahnya begitu. Bukannya dapat alternatif solusi, tapi iya saya juga seperti itu, malah jadi nambah banyak. Saya punya permasalahan satu hal, begitu cerita jadi ada 10-20 masalah yang ternyata dari kasus yang sama. Mungkin itu, Bu. Saya perlu mengumpulkan pendapat dan opini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan yang ada di lapangan ya, sama dengan saya, kita sharing karena kita profesinya sama. Ya, jadi memang betul memberitahu dan mengkonseli psikolog lebih susah dibandingkan mengkonseli orang awam gitu ya. Karena persoalannya boleh jadi karena tahu ilmunya akhirnya bukannya accept, menerima, mencoba, tapi justru mendebat karena ada ilmunya. Nah ini persoalan manusia ya, persoalan kemanusiaan memang seperti ini. Nah terus gimana Bu Intan? Berarti mindset yang harus diubah. Kita tahu bahwa terapi, komunikasi terapeutik, konseling itu adalah proses. Nah apakah kita bisa menghentikan proses? Kira-kira kalau prosesnya berhenti gimana? Mesin dia berhenti berproses, kira-kira gimana? Mati. Hidup ini proses Bapak Ibu gitu ya. Hidup ini proses, dan konseling, komunikasi terapeutik adalah keseharian kita. Jadi kalau saya selalu mengibaratkan bahwa kalau kita punya gelas berisi air kotor, ya, satu-satunya cara untuk membersihkannya adalah diapain? Dibuang. Bisa nggak dibuang? Digerojok pakai air bersih, kan dia punya wadah. Air kotor ada dalam wadah, digerojok. Kalau proses gerojok ini kira-kira bisa sekali aja enggak? Enggak. Kalau dia hitam mungkin jadi agak coklat. Kasih lagi jadi coklat muda. Kasih terus sampai bluber gitu ya. Yang hitam itu keluar semua, maka kita akan mendapati air bersih. Berarti mindsetnya masih belum proses Bapak. Nah berarti itu yang harus jadi PR ya buat kita semua Bapak Ibu, bahwa komunikasi terapeutik, konseling, apapun yang kita coba terapkan itu adalah proses. Oke, baik. Nah salah satu yang ingin kita diskusikan pada pagi hari ini adalah bagaimana proses itu kita lakukan. Ya, bagaimana proses itu kita lakukan. Oke, sebelum ke sana saya mau tanya, Bapak Ibu yang setiap hari punya journaling, siapakah? Punya diary, buku harian, nulis di blog atau nulis status? Ada? Ada yang suka nulis status di media sosial, nulis di buku harian? Oke, nulis status deh di status di medsos. Ayo Bu, jangan malu-malu. Ya itu adalah kondisi sehat, nggak apa-apa. Ibu berdua, ada lagi? Ada lagi? Oke, ya ngacung satu, ngacung semua. Oke, perlu dorongan sosial kayaknya. Oke, oke, nulis status ya. Aku kesel hari ini. Papa kok lupa nggak pamit sama aku ya. Gitu. Tulis di medsos. Nanti muncul dukungan sosial. Sabar ya Mbak, terus semangat. Gitu ya, ada atau Oke, biblioterapi adalah tambahan ya, adjunct untuk terapi naratif atau menulis ini, supaya Bapak Ibu tidak distigma sebagai
guru-guru yang hanya menemani mereka yang bermasalah atau datang ke BK untuk bermasalah, coba adakan sesi reading club. Cari buku-buku yang terkait dengan kesehatan mental. Sekarang banyak sekali. Atau nonton drama Bapak Ibu. Sekarang anak-anak suka nonton K-pop ya. Suka nonton drama Korea, Bapak Ibu juga harus nonton supaya tahu apa sih yang mereka tonton gitu ya. Oke, jadi biblioterapi adalah adjunct atau tambahan bagi writing terapi. Kita bisa berdiskusi dengan konseli kita bagaimana si tokoh dalam cerita menghadapi persoalannya. Oke, baik, waktunya sudah habis. Saya minta tolong Bapak Ibu jempolnya diangkat ya. Oke, baik. Saya akan memberikan beberapa pernyataan. Kalau Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu jempol ke atas. Kalau Bapak Ibu tidak suka atau kurang suka atau tidak sependapat, jempol ke bawah. Kalau ragu-ragu, jempolnya boleh goyang ya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Yuk. Menulis naratif adalah salah satu terapi untuk menghadapi konseli. Mahal untuk dilakukan. Gini, oke. Berarti murah ya, Bapak goyang-goyang. Mahal kalau sama psikolog mahal, Pak. Oke, ada yang goyang-goyang, ada yang begini, murah. Kalau di ruang konseli murah gitu ya. Oke, naratif terapi mungkin bisa kita lakukan. Oke, sebagai guru BK bisa berlatih naratif terapi. Oke, kita akan bersemangat untuk membantu siswa untuk melakukan naratif terapi. Kita akan bikin program biblioterapi di sekolah. Kita akan belajar klub buku, baca apa yang dibaca oleh anak-anak. Oke, naratif terapi tidak perlu? Oh, perlu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, terima kasih Ibu Dr. Setiawati Intan Safitri atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita ada door prize. Ini sebentar ya Bu, mohon izin. Ada door prize 5 untuk yang offline dan 5 untuk yang online sudah kita sediakan. Door prize khususan spesial kita berikan. Tadi ada yang datang pagi-pagi sekali ya, jam 7 kalau nggak salah, jam 7 lewat dikit. Dari SMA 1 Ciwaringin. SMA 1 Ciwaringin. Iya, mohon dibantu panitia. Ini ada door prize dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Power bank ya untuk recharge HP yang powernya sudah habis mungkin ya, nanti bisa membantu. Silakan dari SMA 1 Ciwaringin. SMA 1 Ciwaringin. Baik. Jihan, mohon izin. Bu Wakil Rektor 4. Ya, di Jihan langsung diserahkan saja bakinya. Oke, langsung diserahkan saja, nggak apa-apa. Nanti yang menyerahkan Ibu Wakil Rektor 4. Oh iya, selamat datang juga sudah hadir di tengah-tengah kita dari Yayasan Pendidikan Surya Gunung Jati. Bendahara Yayasan Pendidikan Surya Gunung Jati, Ibu Hajah Juwariah. Selamat datang Ibu. Mohon berkenan untuk memberikan door prize. Mohon silakan. Kemudian Bapak yang tadi diminta untuk cerita ya, tadi yang duduk di belakang Wakil Rektor 4. Bapak mangga Pak tadi untuk mendapatkan door prize juga. Kami persilakan, tadi kan sempat diminta untuk memberikan pernyataan ya Pak ya. Atau tadi cerita sedikit ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, siapa yang suka menulis? Ibu yang, mohon maaf, pegang HP kalau tidak salah. Ya, Ibu. Ibu yang, nah iya. Ya, tadi Ibu. Ya, aplaus juga. Ya, itu yang terscanning oleh saya. Masih ada 2 untuk yang online, offline.
Oh iya, ini sudah ada 3 orang, yang 2-nya pertanyaan mungkin Ibu pemateri. 2 orang lagi kira-kira. Oh ada buku. Oh buku yang, oh ya terima kasih perempuan suamiku. Ibu mohon izin, ada 2 lagi pertanyaan, mungkin silakan nanti kira-kira apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu, berapa persen Bapak Ibu berkenan untuk mencoba praktek menulis naratif bersama konselinya? Ya, siapa yang angkat tangan duluan? Siapa Bu kira-kira Bu? Ibu yang di belakang Pak Rektor. Ayah, Ibu yang di belakang Pak Rektor. Silakan. 100% luar biasa. Plus dulu. Oke baik, boleh ke depan Ibu. 1 lagi. Kira-kira kesulitan apa yang akan muncul untuk praktek menulis naratif? Pink. Ya, boleh Ibu yang pakai kerudung pink. Silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Sebetulnya saya ingin mengungkapkan juga ya, terima kasih Ibu Intan yang sudah memberikan materi naratif terapi. Jadi yang sudah Ibu utarakan, yang sudah Ibu sampaikan, ternyata sudah saya lakukan berapa kali gitu. Oh ternyata ini yang namanya terapi. Oh luar biasa ya Bu ya. Sudah mempraktekkan langsung ilmunya. Jadi, tapi baru saya tuh sekarang untuk memecahkan masalah di sekolah itu pernah saya bilang, coba deh kamu baca novel tentang ini gitu, karena saya juga suka baca novel. Atau misalnya coba kamu nonton film ini yang sepertinya itu mirip dengan masalah yang sedang dia hadapi. Berarti itu kan masuknya dalam naratif terapi dan biblioterapi, betul tidak Bu? Seperti ya itu. Luar biasa betul katanya. Nah, kesulitannya adalah ketika anak ini sangat introvert. Jadi dia itu sangat tertutup dan dia tidak bisa menulis. Itu kesulitannya seperti itu. Oke, baik, jadi Bu. beberapa ada menemukan hal seperti itu. Mungkin itu saja kesulitannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan ke depan Bu langsung. Baik, ada 1 lagi karena ada 1 buku ya Bu. Tadi ada Bapak yang di belakang. Bapak yang baju kuning. Iya. Pertanyaan lagi. Yang tadi aja. Oke, Ya. Kesulitannya apa? Ya, terima kasih. Kesulitannya mungkin letak dari siswanya ya Bu ya. Jadi mungkin mereka kebingungan dalam bagaimana cara mengekspresikan dalam penulisannya, seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ya mungkin gitu aja Bu. Iya, terima kasih, langsung ke depan Pak. Yang online juga ada kesempatan ya. Silakan untuk Bapak dan Ibu peserta secara online ya. Ada pertanyaan? Mohon operator. Oh iya, mohon maaf. Baik, ini yang sudah maju di depan ini ada 6 untuk door prize. Mohon berkenan Ibu Bendahara Yayasan untuk memberikan door prize didampingi oleh Sekretaris Yayasan. Mohon maaf Ibu, Sekretaris Yayasan Bendahara Gunung Jati. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Wakil Rektor 4, Pak Rektor. Kami silakan Pak Rektor UGJ untuk memberikan door prize. Ya, semoga bermanfaat. Ibu Warek 4, kami silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat.
Oke, yang online nanti bagaimana ya? Oke, baik, yang pertanyaan secara online ini dari Ibu Mira Dewi MA Mahad Al Jaitun. Maaf mau bertanya, referensi buku untuk yang dapat dibaca untuk siswa yang kurang sehat mentalnya seperti apa? Referensi buku, Bu. Oh, di slide terakhir katanya nanti materi bisa kita berikan juga nanti. Di slide terakhir. Ini beberapa rekomendasi dari saya, meskipun masih banyak lagi ya. Nanti bisa digunakan sebagai program bedah buku di sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin sudah terjawab. Tadi satu lagi ya, mungkin karena mengingat waktu. Ya, dari Haris Yuftika Hani SMA 1 Bulakamba. Pertanyaannya, bagaimana membangun kepercayaan diri siswa untuk menumbuhkan menulis? Sementara biasanya siswa akan takut untuk menulis seakan-akan masalahnya sendiri yang diceritakan. Jadi pada dasarnya kita bisa mendorong siswa itu dengan membebaskan mereka menulis apa saja. Jadi pertama, dan tidak perlu banyak dikritik oleh guru. Jangan dikritik tata tulisnya, jangan dikasih masukan ini kalau harusnya titik tapi kamu kok koma. Jangan, pujilah, semangatilah siswa-siswa kita apapun yang dia tulis, walaupun masih berantakan, tahan komentar Bapak Ibu dari komentar-komentar yang tidak membangun, biarkan mereka menulis apa saja, terus menerus itu dilakukan dan diapresiasi. Nanti mereka akan tumbuh sendiri kepercayaan dirinya secara bertahap. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk Ibu Dr. Intan yang pada kesempatan kali ini sudah berkenan hadir di UGJ dan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk door prize yang tadi 2 orang mengikuti secara online, nanti akan kita kirimkan lewat paket ya via JNE. Nanti minggu depan insya Allah hari Senin kita kirimkan menggunakan paket. Agenda kita lanjutkan dengan pengumuman dan penyerahan penghargaan. Penghargaan ini dalam bentuk pemberian hadiah yaitu laptop. Berikut kami umumkan sekolah-sekolah yang mendapatkan hadiah laptop karena sebagai syarat utama telah mendaftarkan mahasiswanya, mendaftarkan siswanya yang terbanyak untuk tahun ajaran 2021 dan 2022 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang pertama adalah SMAN 7 Cirebon. Yang kedua SMAN 1 Sumber. Yang ketiga SMAN 1 Indramayu. Dan yang keempat SMAN 1 Raja Galuh. Dan yang terakhir mendapatkan laptop adalah SMAN 1 Cilimus. Ya, untuk perwakilan dari setiap sekolahnya mohon untuk ke depan untuk dapat menerima hadiah laptop. Dan untuk itu kami mohon berkenannya kepada Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Bapak Profesor Dr. Andes Haji Mukarto Siswoyo MSI untuk dapat menyerahkan hadiah berupa laptop. Juga Ketua PMB Ibu Siti Kumayah SESH MSI dan mohon berkenannya Ibu Sekretaris YPSGJ Ibu Darliana SESH MMMH dan Ibu Bendahara YPSGJ Ibu Haja Juwairiyah SHMH dan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Suherli MPD sebagai tenaga ahli YPSGJ untuk semuanya dimohon berkenannya.
Dan Bapak dan Ibu sebagai perwakilan dari setiap sekolah yang tadi telah diumumkan sebagai pemenang hadiah berupa laptop untuk dapat hadir ke depan ke tempat stage yang telah kita sediakan untuk dapat menerima hadiah laptop. Bapak Ibu silakan yang tadi disebutkan untuk mengambil tempat di depan. Kemudian saya informasikan juga, jadi di tahun nanti 22-23, tahun akademik 2022-23, belum tentu nih Bapak Ibu yang di depan yang mendapatkan laptop. Jadi mari kita berburu ya Bapak Ibu ya, yang belum mendapatkan laptop, mari berburu laptop dengan sebanyak-banyaknya mendaftarkan siswa-siswinya ke UGJ. Begitu. Selain itu juga nanti ada undian umroh kalau banyak. Jadi yang dengan limit tertentu mereka berhak mendapatkan undian umroh. Gitu. Nah, rela nggak nih Bapak Ibu yang di sini nanti tahun depan diambil laptopnya oleh teman-teman yang lain? Oh, gantian boleh ya Pak? Jangan Pak. Bapak harus lebih banyak, nanti Bapak Ibu juga lebih banyak lagi gitu kan. Jadi kita berlomba. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, mangga berkenan Sekretaris Yayasan, Pak Rektor, kemudian Bendahara dan tenaga ahli untuk memberikan cenderamata berupa laptop. Udah. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita saksikan bersama prosesi penyerahan penghargaan berupa laptop kepada 5 sekolah yang telah mengirimkan siswanya ya ke UGJ untuk jadi mahasiswa UGJ yang terbanyak. Ini di 5 wilayah ya, Kota, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka ya. Harapannya ini di daerah-daerah yang lain ya juga jika memang memenuhi kualifikasi ya akan kita berikan juga ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk UGJ dan terima kasih banyak kepada para guru BK dan sekolah Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan UGJ sebagai perguruan tinggi tujuan studi yang berkualitas. Baik, pengambilan sesi foto bersama ya. Kita saksikan, mudah-mudahan laptopnya bisa bermanfaat ya Bapak dan Ibu, nanti bisa digunakan untuk menulis tadi ya Bu Dr. Intan untuk aktivitas menulis, ini sangat luar biasa. Dan satu lagi bentuk apresiasi dan penghargaan dari UGJ Bapak dan Ibu untuk pengundian umroh ya, langsung saja mohon berkenan Bapak Rektor UGJ dan dari Yayasan mohon berkenan untuk mengambil undian umroh guru BK. Ya, silakan. Bapak dan Ibu, ada 2, nah luar biasa nih. UGJ memberikan 2 nomor undian, 2 kesempatan. Siapakah ya yang akan mendapatkan anugerah terindah dari UGJ dan dari Yayasan Pendidikan Gunung Jati? Ya, mungkin langsung saja kami persilakan dengan hormat Bapak Rektor Yayasan, Ibu Sekretaris Yayasan Pendidikan Gunung Jati untuk mengambil 1 nomor undian umroh. Ontar dulu, didoain dulu, dikocok-kocok dulu ya Bu, Bapak dan Ibu. Mangga, ini ada bendahara juga, Ibu Hajah Dariana Ayu, ada tenaga ahli, Prof. Suherli, memberikan doa restunya ini ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim, siapakah yang beruntung? BK 013. Ya, siapakah dengan nomor 013? Siapa? Wah, luar biasa Ibu. Subhanallah ya, Masya Allah hari ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Terima kasih banyak dari SMA Cipto ya Bu ya, tadi pagi itu saya
SMK ya Bu ya. Ya. Ini sudah retek tadi pas datang di awal itu kayaknya Ibu ini dapat kok beneran ya feeling saya gitu ya. Luar biasa. Masya Allah, mangga Ibu. Dari SMK Cipto ya. SMK 2 Cipto. Mangga Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah mengantarkan siswa-siswinya. Iya betul ya, 013 mangga Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Satu lagi, tenang Bapak dan Ibu, jangan kemana-mana dulu. Kesempatan pengundian akan dilakukan oleh Rektor UGJ. Nah, silakan pada Profesor Dr. Haji Mukarto, Siswoyo Dr. SMSI. Baik, diaduk-aduk dulu supaya ini merata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapakah? Oke. Kira-kira siapa nih? Ada yang tergetar nggak hatinya Bapak dan Ibu? Ditiup dulu Pak. Bismillah, 1, 2, 3. Iya, kita lihat. BK MKR Mukarto. Salah. BK 039. BK 039. Alhamdulillah Ibu. Dari mana Bu? SMA Sindangwangi. SMA Sindangwangi. Iya, terima kasih banyak Pak Rektor UGJ, Profesor Dr. Mukarto yang telah berkenan mengambil satu undian umroh yang ternyata yang beruntung hari ini dari Sindangwangi ya. Sindangwangi ya Ibu, terima kasih banyak. Ya, baik, selanjutnya pengambilan sesi foto bersama dulu ya, kami silakan. Ya, ini momen yang membahagiakan sekaligus mengharukan ya, karena panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui UGJ. Bismillah ya. Oke. Sip, tepuk tangan yang meriah buat para guru BK, buat UGJ, buat kita semua. Untuk pemberian simbolisnya nanti Bapak Ibu nanti bisa hadir pada acara puncak Disnatalis UGJ. Oh, ini ada tanda. Katanya nanti. Ya. Simbolisnya nanti akan kita undang di acara puncak Disnatalis UGJ hari Minggu. Ibu nanti mohon berkenan hadir, akan kami undang nanti untuk menerima simbolis. Siap Prof. Baik Bapak dan Ibu, dari dua ibu yang terpilih ini insya Allah ya memberikan keberkahan tidak hanya buat UGJ tetapi juga buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini merupakan contoh yang luar biasa. Coba perguruan tinggi mana di wilayah 3 Cirebon yang memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, dua contoh ini kita harapkan di tahun yang akan datang dengan peningkatan jumlah mahasiswa UGJ maka akan semakin banyak juga kuota yang mungkin nanti diberikan yayasan ya. Ya Prof ya, Bu Juju, Bu Ayu ya bendahara ini yayasannya ada di sini semua. Tadi membisikkan kepada saya, insya Allah tahun depan nanti kuotanya nambah. Tapi pakai catatan, catatannya itu harus 5.000. Wah luar. Amin amin ya. Oke, baik ya. Underline ya, kami mohon sinergi ini akan terus terus berjalan, berlangsung tidak hanya tahun kemarin tapi juga tahun-tahun yang di masa yang akan datang. UGJ tidak memberikan janji-janji palsu, tapi memberikan bukti ini real ya. Jadi bisa disaksikan secara online ini di seluruh Indonesia. Kita karena mengundang secara nasional ya. Ada yang di luar Jawa juga menyaksikan acara ini. Ada yang di Kalimantan, kemudian di Sumedang, Bogor, Tasik, Banjar. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi Jawa Tengah yang mengikuti secara online.
UGJ siap untuk menjadi perguruan tinggi pilihan tidak hanya skala nasional tapi juga skala internasional. Bismillahirrahmanirrahim, UGJ pilihan pasti yang pas di hati. Jangan lupa daftar ke register.ugj.ac.id. Sekian, terima kasih. Saya udah kayak orang jualan obat aja nih. Oke. Gak apa-apa jualan UGJ ya Pak Rektor, mohon maaf. Oke. Baik, masih ada? Oke, jadi mungkin itu saja. Miss Lia silakan MC ditutup ya. Terima kasih, sebelum saya semakin banyak yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Jubaida dan selamat kepada para pemenang undian umroh. Semoga niat ibadahnya terus dilancarkan nantinya. Ya, jangan lupa untuk untuk para pemenang undian umroh tadi untuk dapat hadir dalam puncak dis Natalis UGJ di hari Minggu 16 Januari 2022 nantinya yang akan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, para hadirin yang kami hormati, agenda Seminar Nasional Naratif Terapi dan Bibliografi sebagai sarana pengembangan diri dengan berbagai rangkaian acara kita akhiri. Terima kasih telah bersama kita di Universitas Swadaya Gunung Jati. Tetap semangat menghantarkan anak didik ke masa depan yang lebih baik. Bersama UGJ, kita siap mendampingi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, nanti silakan sekalian pulang bisa mengambil e-book ya. Bapak dan Ibu ada e-book dari kita. Ini kita kerjasama dengan pihak Erlangga. Ada e-book yang nanti bisa diambil vouchernya tadi di tempat registrasi